Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis ortonormal, proses Gram-Schmidt dan dekomposisi QR. Langsung saja kita ke Yang pertama adalah definisi basis ortonormal. Sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan himpunan ortogonal. Jika semua pasangan vektor-vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut ortogonal. Sebuah himpunan ortogonal yang setiap vektornya mempunyai norma satu dinamakan ortonormal. Basis ortonormal untuk ruang produk dalam vektor dengan definisi hingga adalah basis untuk V yang vektornya ortonormal, yaitu mereka semua vektor satuan dan ortogonal satu sama lain. Sebagai contoh, dasar standar untuk ruang Euklidean R N adalah basis ortonormal, di mana produk dalam relevan adalah produk titik vektor. Image dasar standar di bawah rotasi atau refleksi atau transformasi ortogonal juga ortonormal, dan setiap basis ortonormal untuk R N muncul dengan cara ini. Dalam analisis fungsional, konsep dasar ortonormal dapat digeneralisasikan ke ruang produk dalam yang sewenang-wenang atau dimensi tak terbatas. Dengan diberi ruang pra-Hilbert H, basis ortonormal untuk H adalah himpunan vektor ortonormal dengan properti yang setiap vektor dalam H dapat ditulis dengan kombinasi linear tak terbatas dari vektor-vektor dalam basis. Dalam hal ini, dasar ortonormal kadang disebut basis Hilbert untuk H. Perhatikan bahwa basis ortonormal dalam pengertian ini pada umumnya tidak merupakan basis Hamal, karena diperlukan kombinasi linear tak terbatas. Secara khusus, rentang linear dari basis harus padat di H, tetapi mungkin bukan seluruh ruang. Kemudian yang kedua adalah proses Gram-Schmidt. Dua langkah pertama dari proses Gram-Schmidt dalam matematika, khususnya aljabar linear dan analisis numerik. Proses Gram-Schmidt adalah metode untuk ortonormalisasi perangkat vektor dalam ruang produk dalam. Paling umum ruang Euclidean R N dilengkapi dengan produk standar. Proses Gram-Schmidt mengambil himpunan terbatas bebas linear. Sebagai contohnya, S sama dengan buka kurung kurawal V 1 dan seterusnya V K, kemudian tutup kurung. Untuk K lebih kurang dari N dan menghasilkan set ortogonal S pangkat 1 sama dengan buka kurung kurawal U 1 sampai dengan U K tutup kurung yang membentang subruang K dimensi yang sama dari R N dengan S. Metode ini dinamai setelah Jorgen Pedersen Gram dan Erhard Schmidt, tetapi Pierre-Simon Laplace telah akrab dengannya sebelum Gram dan Schmidt. Dalam teori dekomposisi grup Lie, ia digeneralisasi oleh dekomposisi Iwasawa. Penerapan proses Gram-Schmidt ke vektor kolom dari matriks peringkat kolom penuh menghasilkan dekomposisi QR. Itu diuraikan menjadi ortogonal dan matriks segitiga. Dekomposisi QR. Jika A adalah sebuah matriks M kali N yang memiliki vektor-vektor kolom yang bebas linear, dan jika Q adalah sebuah matriks yang memiliki vektor-vektor kolom ortonormal yang dihasilkan dari penerapan proses Gram-Schmidt pada vektor-vektor kolom A. Hubungan apa jika memang ada yang terdapat di antara A dan untuk menyelesaikan permasalahan ini?
Jika A adalah sebuah matriks M kali N yang memiliki vektor-vektor kolom yang bebas linear, maka dapat difaktorkan sebagai A. QR di mana Q adalah sebuah matriks M kali N yang memiliki vektor-vektor kolom ortonormal, dan R adalah sebuah matriks segitiga atas N kali N. Dapat dibalik contoh bentukan dekomposisi QR dari matriks A. Peranan dekomposisi QR. Dalam beberapa terakhir ini, dekomposisi QR telah mengambil pemana yang kian penting sebagai landasan matematika bagi sejumlah besar algoritma numerik praktis, termasuk diantaranya algoritma yang telah digunakan secara luas untuk menghitung nilai eigen dari matriks-matriks besar algoritma. Metode numerik lanjutan dalam aljabar linear, bukti tambahan bukti teorema. Pembuktian ini terdiri dari dua bagian. Pertama-tama kita harus menentukan vektor-vektor yang memiliki sifat-sifat yang ditentukan, dan selanjutnya kita harus menunjukkan bahwa tidak ada vektor lain dengan sifat-sifat semacam ini selain vektor-vektor tersebut. Dengan menerapkan proses Gram-Schmidt, kita akan memperoleh sebuah basis ortonormal. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.